Sampean jualan. Iya, jualan plastik Oh. di rumah. Kok Itu kowe tadi ngerti? loh Mas, Kowe aku ngerti bojoku jualan plastik. kenapa? Bojoku kok tahu sampean jualan plastik. Tahu lah, itu profilnya. Oh. Toko Oke. plastik ya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan Oke. ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube Gimana Mbak Ini gini, saya kan dulu kerja di Hongkong ya, terus ada masalah ya, maksudnya malah nggak bisa kerja. Saya karena kerja di restoran, maksudnya aku beli visa, aku nggak kerja di majikan. Dulu kerja di majikan udah 6 tahun, terus aku beli visa, aku kerja di luar, akhirnya ketahuan, terus aku di penjara kan ya, di penjara hampir 2 bulan, terus dipulangkan ke Indonesia tahun 2018 sampai sekarang sudah 5 tahun. Yang saya tanyakan, apakah saya bisa masuk Hongkong kalau cuma untuk liburan saja gitu, bisa Mas? Ya bisa. Kalau cuma liburan bisa. Soalnya kan itu di backlist itu katanya, tapi saya nggak tahu isinya apa. Duh. Kok nggak sampean bisa bilang blacklist itu dari mana? Dari siapa? Pernyataan siapa blacklist? Itu soalnya waktu di imigrasi saya kan di penjara, katanya di backlist gitu. Soalnya Kata siapa? Indonesia. Pertanyaan saya, kata siapa? Ini harus ditelusuri. Itu yang kan saya di penjara toh, terus ada orang yang ngantarkan itu loh ke bandara, dipulangkan ke Indonesia itu loh. Petugas. Katanya saya di backlist. Iya petugas Mas, ya betul, petugas. Oh, kata orang itu kan harus jelas dulu, petugas penjara, sipir, atau petugas imigrasi, yang mana? Petugas imigrasi, pokoknya yang mengantar saya ke bandara itu. Terus? Yang mau ditanyakan apa nih? Yang mau saya tanyakan, kan saya sudah 5 tahun ya, saya itu kepingin, maksudnya ya cuma liburan aja lah ke Hongkong gitu kan, aku nggak kerja ya, boleh tidak gitu aja cuman Mas. Jadi saya jawab ya Mbak, bukan saya jawab boleh apa tidak. Yang boleh sama tidak itu biar sampean yang berpikir. Jadi gini, yes or no, boleh dan tidak itu semuanya tergantung imigrasi. Kalau semua catatan sidik jari dan semuanya sampean, ya kan, itu sudah tertera, saya nggak bisa bicara tidak boleh. Saya juga nggak bisa berbicara, oh silahkan Mbak. Untuk membuktikannya sendiri, sampean harus berangkat dan nyoba. Menurut saya, jadi sampean harus berangkat dan nyoba, itu baru nanti sampean akan mendapatkan jawaban bisa apa enggak. Tapi berdasarkan cara berpikirnya saya ya, ini cara berpikir saya ya. Cara berpikir saya ini bisa benar, bisa salah ya, sekali lagi karena saya bukan petugas imigrasi. Kalau memang sampean ternyata mau ke sini, sebaiknya menurut saya jalan-jalan aja ke Makau. Jadi setidaknya ketika sampean dari Makau, terus tiket pesawatnya sampean di Makau, pulang perginya pakai di Makau, terus coba masuk ke Hongkong. Jadi kalau di imigrasi di Hongkong, ya kan, saya dari Makau dan saya nanti tiket pesawatnya balik ke Makau. Jadi tidak pulang balik ke Indonesianya dari Hongkong. Jadi artinya walaupun tujuan sampean itu ke Hongkong, tapi setidaknya pelipur laranya itu kan ke Makau. Ya Kak. Nah, kalau sampean langsung tembak di Hongkong, begitu ditolak dari Hongkong sampean langsung pulang ke Indonesia, itu kemungkinan yang terjadi. Tapi kalau sampean masuk ke Makau, dari Makau naik kapal apa naik bis ke Hongkong, sampean dikembalikannya bukan ke Indonesia, dikembalikan ke sebelumnya, ke Makau lagi gitu loh. Jadi nggak langsung, jadi sampean masih ada momentum dan kesempatan. Nah ini kalau pertanyaan sampean mau jadi turis ke Hongkong, jadi
Kayak gitu, karena saya sendiri yang tidak melanggar hukum saja. Saya yang tidak melanggar hukum. Saya pernah dideportasi 5 kali, Mbak. Dipulangkan dari masuk dari Indonesia menuju ke Hong Kong, dari Hong Kong dipulangkan balik ke Indonesia lagi. Itu 5 kali dan saya tidak melanggar dan tidak sidang dan tidak dipenjara. Nah, sampean bisa membayangkan sendiri. Kalau sampean sudah pernah melanggar hukum, kira-kira seperti apa ceritanya? Saya nggak mau ngomong, saya bilang bisa. Saya nggak mau ngomong, bilang nggak bisa. Tapi nek wis sampean coba, terus misalnya hasilnya berhasil, lah sampean telepon aku seneng. Lah nek sampean nggak berhasil, terus sampean telepon aku juga, aku nggak berhasil mas, aku ya seneng dikasih pengetahuan, dikasih pengalaman. Tapi rata-rata orang sudah bertanya terus mencoba walaupun berhasil walaupun tidak wis gak nelpon. Itu yang sering terjadi, makanya saya nggak berharap. Makanya tadi saya ngomong, nek sampean mau memberikan informasi dan keterangan bagi saya, alangkah berterima kasihnya saya karena sampean sudah mencoba sendiri. Nah, kadang-kadang karena kembali lagi imigrasi itu tidak bisa kita tebak. Makanya cara yang saya sampaikan, usulan yang saya sampaikan kepada sampean tadi kan terbang ke Makau. Jadi setidaknya kalau ataupun nggak berhasil masuk Hong Kong, minimal gak langsung teko langsung mulih kan nggak enak. Aku udah pernah ngerasain soalnya. Tapi kalau saya ke Makau dulu, balik kan dipulangin ke Makau, minimalnya kan delok-delok kasino, muter-muter foto-foto, pulang ke Indonesia lagi kan dapat Makau. Kalau perlu cari kerjaan di Makau sana malah tambah aman. Sampean kerja di Makau itu sudah nggak pakai agent, nggak pakai tereret, ketemu majikan, interview, jadi kerja beres. Kalau sampean pastinya ex Hongkong dan minimal entah Mandarin, entah Kantonis, jago kan, sampean sudah hidup di luar. Jadi masih ada kesempatan untuk ke Makau minimalnya, ya kan. Kesempatan itu tidak muspro, tidak sia-sia. Tapi hati-hati ketika di imigrasi Indonesia. Kalau sampean ke Makau, siapkan uang, siapkan booking hotel, tiket kembali ke Indonesia, ya kan. Strateginya harus matang supaya nanti tidak diusir atau belum berangkat ke Makau di bandara Indonesia wis kakean tereret, ditakoni A, B, C, D, E, F, G, malah nggak jadi berangkat. Bisa jadi seperti itu, Mbak. Wes. Sekarang bagaimana menurut sampean? Ayo kita diskusi. Ya, itu lebih baik sih. Makanya aku kan cuma katanya itu nggak percaya. Makanya kapan ya? Kemarin aku lihat kontennya Miss Yuni sama jenengan gitu, kok kelihatannya pengetahuannya banyak gitu, makanya saya yang banyak yang siapa ini gitu loh. Yang banyak yang siapa ini? Pengetahuannya yang banyak ini yang siapa? ya Miss Yuni sama jenengan. Maksudnya gini loh mas, pengalamannya maksudnya dia kan setidaknya tahu lah. Aku cuma tanya katanya ada yang bilang bisa lah, yang penting beli tiket pulang pergi gitu. Yang penting nggak kerja. Tapi kan aku ragu soalnya aku pernah ada masalah gitu loh mas. Makanya saya bertanya gitu. Ya insya Allah nanti kalau ya nanti pas longgar mungkin aku main ke sana. Nanti kalau itu goal gitu nanti saya hubungi mas. Dengan mas siapa ini? Saya nggak tahu namanya juga sih. Loh, kan namanya tadi sudah ada, Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya, channel YouTube saya. Sandro Jabrik. Makanya ditonton channel YouTube saya juga. Oke. Bukan nanti saya tonton, iya. Bukan buka, soalnya channel sebelah aja. Lihat itu di YouTube, iya. Jadi begitu ya. Kalau saran saya jangan langsung tembak ke Hong Kong, ya. Kalau sampai langsung tembak ke Hong Kong, kalau masuk nggak ada masalah. Tapi kalau keluar kan nggak dapat apa-apa. Iya, betul. Tapi kalau udah masuk ke Makau, kalau ataupun nggak dapat, dipulangkannya kan masih ke Makau. Masih ada tiket pulangnya ke Makau, sampean bisa tunjukin. Minimal
tidak fanatik hanya ke Hong Kong saja. Kalau memang Kantonis dan Mandarin, Makau bisa jadi peluang dan prosentase untuk sampean berjuang kembali kan nggak ada masalah. Soalnya sekarang job-job di Makau itu langsung dengan majikan, nggak pakai agent. Ada di Facebook namanya Makau Domestic Helper, itu ada. Saya tidak menyarankan, tapi kesempatan hidup yang sudah sampean lakukan sebuah kesalahan misalnya, itu kan kesalahan, tapi bagaimanapun itu nggak 100%. Nah, namanya orang cari duit. Saya bukan belain orang-orang yang melanggar aturan ya. Saya nggak skeptis, saya juga nggak negatif thinking kepada orang-orang yang melanggar aturan. Tetapi mereka kan punya alasan untuk melanggar aturan. Mereka punya sesuatu yang belum tentu ketika kita dimintain tolong kita bisa bantu. Nah, itu saya. Jadi seseorang memutuskan keputusan yang salah di dalam hidupnya dia sudah mengerti dan paham konsekuensinya. Jadi bukan di judgement, bukan diadili, bukan dipaidu, bukan dilokno. Kalau saya ya kan. Selama saya nggak bisa ngasih solusi, maka saya tidak berhak menghakimi seseorang. Tapi ketika saya sudah berusaha memberikan bantuan dan dia lebih memilih jalan yang salah daripada bantuan kita, nah baru di situ ngomong, baru ngelokno salahnya sopo. Setidaknya kan kita udah ngasih, iki loh, aku ada pilihan, kalau kamu mau bantu aku dengan cara kayak gini, nah itu baru maidu. Tapi kita nggak ngelakuin apa-apa, diceritain terus cuman dipaidu, it's not me, itu bukan saya. Saya nggak bertipe manusia yang seperti itu. Gitu Mbak. Oh ya Mas. Siap. Saya mau tanya. Boleh. Itu kalau aku kan misal ini ya dari Indonesia ke Makau, terus tiketnya ya itu gimana? Mau ke Hongkongnya apa gimana gitu caranya? Ya enggak, ya biasa ke Makau. Tiket cari PP seminggu apa 2 minggu, sampai seminggu lah paling lama. Habis itu booking hotel di Makau. Ya, terus untuk itu ke Hongkongnya kan harus cari tiket lagi. Enggak usah. Kan sampean enggak pernah ya ke Makau. Oh ya sampean visanya kan dulu hidup ke Makau kan bisa naik kapal, bisa naik bis. Iya. Kan deket Makau ke Hong Kong. Makanya saya omongin 2018 mungkin jembatannya belum selesai, tapi sekarang kan udah selesai, udah bisa naik bis. Makanya di googling itu ya Mas. Iya, makanya sampean cari info perjalanan dari Makau ke Hong Kong bagaimana. Nah, nanti ada naik ferry, speedboat. Kalau zamannya sampean dulu kan speedboat. Nah, kalau bis kan belum kelar kali jembatannya. Kalau sekarang kan jembatannya sudah beres, lebih murah. Ya begitu, tiket PP ke Makau, booking hotel. Jadi kalau ditanyain sama imigrasi Indonesia, mana tiket baliknya ini, mana booking hotelnya ini. Nah, saya mau ngapain ke sana? Main judi Pak, loh, ngelihat kasino Pak. Sudah kangen lihat kasino, ngeliatin orang-orang judi. Oh gitu. Lah punya duit, kasih uang tunjuk. Ah itu orang mau beli plastik lagi. Ya, laris manis belum, di rumah jualan plastik sudah lancar kok. Ngapain harus keluar negeri? Nah, jualan teman-teman, nelpon saya di Sambi jualan. Mohon dimaafkan, ya jangan dimarahi. Ya buat teman-teman jangan dimarahi, namanya juga orang sibuk. Gitu ceritanya buat teman-teman semuanya. Ya, sambil didengerin ya teman-teman, mohon dimaafkan. Nah, kelanjutan ceritanya Mbak model dia aku nggak paham. Terus akhirnya ya apa seperti apa, kita tinggal cek saja. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya ya, sambil saya bercerita ya, sekali lagi ada yang pernah
pernah komentar kepada saya ya teman-teman. Ada yang pernah komentar kepada saya, Mas Andrew ngasih info kayak gitu itu kan yang membuka peluang orang-orang untuk melakukan hal yang nggak benar gitu. Kan bilang ada yang bilang kayak gitu. Kan membuka peluang hal-hal yang nggak benar. Sorry to say ya teman-teman. Bukan benar dan tidak benar. Ya bagi saya, seseorang kalau pintar, ya sekali lagi nih, orang pintar dan bijak, akhirnya setelah mendapatkan informasi dari saya, kalau mereka tetap mau berjuang, jadi omongan saya itu bukan membuat mereka itu melanggar aturan, bukan. Tetapi pelanggaran aturan itu sebenarnya sudah ada di dalam niat mereka, ya kan? Ketika ada yang mendapatkan informasi, dia tambah semangat melanggar hukumnya, atau juga justru dia akan berpikir, oh ya sudah deh kalau begitu, ternyata masih ada alternatif yang berbeda. Ya kadang-kadang tuh seperti itu. Orang dianggap melanggar hukum itu udah salah semuanya, dianggap sudah jelek, dianggap sudah baik. Enggak juga kalau buat saya. Jelek dan buruknya seseorang itu bukan hanya sebuah batasan pelanggaran, ya kan? Karena bagi saya, orang jelek, sejelek-jeleknya orang itu ada sisi baiknya, dan sebaik-baiknya orang juga punya sisi jelek. Jadi saya tidak berhak menilai seseorang itu jelek. Saya juga tidak berhak menilai seseorang itu nggak bagus ataupun buruk. Itu kalau menurut saya. Tetapi kalau menurut pandangan ketika saya ditanya tentang sesuatu hal, ya saya akan jawab sesuai dengan kapasitas dan karakter saya. Karena dengan jawaban saya tidak takut dibenci. Saya menjadi manusia ini paling tidak takut untuk dibenci. Tapi yang paling saya takutkan adalah ketika kita dikutuk. Dikutuk, kemudian dikutuk, kemudian dirasani, bukan dirasani. Kita itu terus dibicarakannya hal-halnya yang buruk-buruk saja. Jadi itu yang kita jaga, ya kan? Karena kalau kita dikutuk, kalau saya itu lebih dikecam, saya mengecam, wah dikutuk. Nah nek ngaran itu dikutuk teman-teman. Ditenono gue besok lah, ditenono gue besok. Ini kalimatnya ibu saya teman-teman. Ditenono gue besok. Aku saya lebih takut di situ. Kalau masalah dibenci, saya nggak pernah takut dibenci teman-teman, ya kan? Karena seseorang ketika memperbesar kebencian kepada orang lain atau siapapun, itu sebenarnya sangat merugikan dirinya sendiri. Jadi kita itu tidak rugi kalau kita itu dibenci. Yang jadi rugi adalah ketika kita membenci orang lain, membenci sesuatu, itu kita sebenarnya menjadi rugi, ya kan? Jadi seperti itu ya teman-teman. Kembali lagi, nggak tahu mbaknya ini nggak jelas kapan nyambungnya, aku nggak paham. Jadi ya begitulah karakter orang-orang kita itu. Kadang-kadang ya mbaknya sih, aku takok bukan sesuatu yang penting, jadi tak sambi-sambi jualan. Jadi giliran ngomong serius ya itulah orang yang nggak mau kehilangan sesuatu apapun. Ya semuanya kalau bisa disambi-sambi. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Terima kasih, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel. Mohon dimaafkan kajian yang saya sampaikan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.